Bagus-bagus aja kok ternyata. Kita habis sholat, habis makan. Jam 1 mau berangkat. Tadi sampai sini jam berapa sih Kak? Jam setengah 12 ya? Kita sudah mulai jalan guys. Jam 1. Naik semuanya ke dapur ya. Kita foto bersama. Welcome to Baduy. Ini rumahnya lucu-lucu. Ya sih, tenang. Karir lagi wawancara. Kita istirahat dulu guys. Udah istirahat. Capek. Tuh, tanjakan tadi. Ini udah datar. Cahayanya bagus. Udah nggak terlalu panas sih, tapi capek. Makanya keringetan. Pemberhentian kedua. Istirahat. Sekarang udah jam berapa? Jam baru setengah 2. Oh iya. Baru setengah jam. Pemberhentian ketiga. Udah mulai tidak kuat. Menurut Karir gimana Kak? Gimana Kak? Oh masuk. Kita paling terakhir guys ternyata. Ada danau. Dan kita kan jalannya lama. Pemberhentian keberapa nih? 4 ke 5. Sampai kampus ada 20 aja kita berhenti. Iya. Ini pemandangannya bagus banget, cantik banget. Ini kalau ada batu-batunya enak. Kalau tanah doang licin. Bisa nggak basah. Seru banget ya. Hop. Ini udah mulai tanah-tanah lagi, tapi kalau mendaki nggak apa-apa sih, yang susah itu menurun, takut kepleset. Nah, jadi awalnya itu kita nggak bakal masuk ke Baduy Dalam karena di Baduy itu sendiri ada yang namanya bulan Kawalu. Selama 3 bulan Baduy Dalam tidak boleh dikunjungi. Harusnya akan dibuka lagi itu pada tanggal 13. Dan ternyata tiba-tiba pas di sana kita disurprisein, ternyata sudah boleh memasuki Baduy Dalam. Ya, senang lah ya kita. Tanpa pikir panjang, semua orang setuju kita memasuki Baduy Dalam. Total trekking kita itu kira-kira dari start sampai ke penginapan itu kurang lebih 5 jam. Kita mulai perjalanan itu jam 1 siang. Dan pas
mau matiin HP, dan elektronik lainnya di perbatasan antara Baduy dalam dan Baduy luar itu kalau nggak salah jam 3 ya. Nah, terus masuk ke dalam, itu perjalanan terasa agak agak lumayan panjang, tapi nggak begitu capek karena mungkin kakinya udah terbiasa kali ya. Kurang dari seperempat perjalanan lagi setelah perbatasan itu hujan, tapi nggak hujan-hujan banget sih, tapi ya tetap aja basah. Nah, itu kan kita diiringi sama orang Baduy dalam asli ya, yang kalau kalian perhatiin itu tadi, ada orang-orang yang pakai baju putih atau penutup kepala yang warna putih, itu orang Baduy dalam asli. Nah, selain mengiringi kita, mereka juga sebagai porter kita. Kalau misalkan nggak kuat nih bawa tas, mereka itu akan bantu bawa. Sebenarnya yang kecil-kecil itu kan kasihan ya, tapi emang itu tugas mereka, biar dapat duit. Terus malah kalau misalkan mereka nggak jadi porter itu, malah jadi lebih kasihan lagi nggak sih? Jalan jauh, itu kan total 5 jam ya. Belum mereka berangkat dari Baduy dalamnya sampai ke tempat kita, nah dari tempat kita lagi ke rumah mereka itu kan ada 10 jam ya. Jadi kalau misalkan nggak dapat porter tuh jadi lebih kasihan gitu nggak sih? Jadi kalau mau bantu mereka ya sangat diperbolehkan. Nah, kita itu nginap di namanya rumah, Ayah Juli. Perjalanan dari perbatasan sampai rumah Ayah Juli itu kita nggak banyak istirahat, kaki kita udah nggak berasa lagi sebenarnya, jalan terus kayak autopilot gitulah, jalan 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 sepanjang jalan itu hampir, semuanya hampir sepanjang jalan itu hutan. Mungkin ada satu 2 rumah warga, bukan rumah sih, itu tuh saung, eee, tempat peristirahatan mereka kalau ke ladang. Nah, kita nggak tahu persis nyampe di sana itu jam berapa, karena ya memang nggak ada jam, dan untuk sholat, itu sebelum berangkat kita jamak dulu zuhur dan asar. Nah, malamnya kita jamak lagi maghrib dan isya. Jadi kalau bagi yang muslim, ke sana jadi aman lah ya buat untuk ibadahnya. Nah, di perkampungan itu kan ada sungai ya, pas nyampe itu, eee kita ngelihat dari jembatan tuh cowok-cowok udah duluan ya, cowok-cowok itu kan udah duluan ya. Nah, kita ngelihat dari jembatan itu mereka pada mandi di hulu, dan kita pas nyampe itu udah masih agak terang gitu, sedangkan yang ceweknya itu, tempatnya, di sungai yang di bawahnya lagi. Biasalah ya cewek itu kan pada malu ya, apalagi kalau buka aurat gitu. Jadi ya banyak yang nggak mandi. Ada juga sih yang mandi tapi agak malaman gitu, suasananya udah gelap. Dan di sana nggak ada penerangan kan, jadi, kalau malam jadi lebih pede gitu mandinya. Tapi airnya itu dingin banget coy. Nah, itu mandi ya, kalau untuk buang air itu ada di bawahnya lagi, eee, biar airnya nggak yang buat mandinya nggak tercemar gitu kan, jadi di bawahnya lagi. Tapi itu sayangnya nggak ada bilik-bilik gitu. Jadi kita kalau mau buang hajat itu bener-bener di alam lepas, jadi agak nggak enak gitu sebenarnya, berasa ada yang ngeliatin kita, tapi ya udahlah karena, eee, u udah gelap juga kan. Nah, malam itu karena habis hujan, jadi airnya itu sedingin itu, tapi jujur jadi kangen rumah sih, karena di rumah gue itu dingin. Salah satu alasan gue nggak mandi ya itu karena dingin, tapi bukan itu alasan utamanya. Alasan utamanya itu karena apa? Karena itu di alam terbuka dan kalau misalkan mandi bekas deodoran kita kan bakal hilang ya. Jadi, gue itu nggak pede kalau nggak pakai deodoran, jadi lebih baik nggak mandi. Karena deodoran bisa nutupin baunya itu kayak 2 atau 3 hari gitu kan. Nah, kita di sana cuman semalam. Ngomong-ngomong soal deodoran, ada beberapa aturan saat memasuki Baduy Dalam itu. Di antaranya itu tidak boleh, yang tadi, tidak boleh menggunakan bahan kimia apapun, karena takutnya nanti mencemari air air sungai. Terus tidak boleh ada dokumentasi, foto, video, dan semacamnya. Nah nah gua ataupun Kak Ariel kan nggak bawa senter ya. Nah, karena kita udah keblek banget, bingung
mau ke sananya gimana. Jadi sebenarnya banyak sih yang ada senter gitu, tapi pas, gue korek-korek lagi, eh iya gue bawa tripod. Nah tripod ini kan dari awal kan nggak berguna ya, niatnya buat ngevlog gitu kan, tapi ternyata nggak berguna, gue ngevlog pakai HP aja gini-gini. Nah, gue ingat tripod gue itu ada lampu senternya ini, bentar, nih ada senternya kan, jadi kayak bisa dimanfaatin gitu, apalagi ini kan tripod itu ada kakinya, jadi kalau mau ditaruh gitu di lantai jadi enak. Nah, beberapa hal yang gue dapetin dari Baduy itu, yang pertama itu ternyata mereka itu lebih suka dipanggil sebagai orang Kanekes atau Urang Kanekes yang merupakan nama desa di sana. Dan yang kedua, di Baduy Dalam itu cuman ada 3 kampung, yaitu ada Desa Cibeo, Cikertawarna, terus yang ketiga ada Cikewisik yang paling banyak penduduknya itu ya Cikewisik ini tempat, kita nginep ada lebih dari 700 penduduknya. Nah, kemudian salah satu hal yang paling unik di sana itu adalah rumah mereka yang menghadap ke utara ataupun selatan. Tapi kecuali untuk kepada kepala adat atau kepala sukunya yang disebut dengan Puun, rumah mereka itu menghadap ke matahari terbit atau ke arah timur. Nah, selain rumah di perkampungan, mereka kan juga ada rumah yang dekat ladang yang disebut saung tadi. Itu mereka juga sering menempati itu. Terus, dari ketiga desa tersebut, tiap desa itu memiliki fokusnya sendiri sebenarnya. Ini gue juga lupa-lupa ingat sih kalau nggak salah ya, itu ada yang fokusnya ke kesehatan, ada yang fokusnya ke spiritual, terus ada juga yang fokusnya ke ekonomi, tapi gue lupa detailnya gitu. Nah, selain Puun, di sana tuh juga ada bawahannya Puun. Seperti ada sekretaris, terus ada petugas keamanan dan lain sebagainya. Nah, para petinggi-petinggi ini tuh rumahnya semuanya mengarah ke timur juga. Nah, sekitaran rumah petinggi ini tuh dilarang masuk. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke kawasan tersebut. Mungkin ibaratnya tuh kalau di pemerintahan kita, rumah dinas kali ya. Soalnya itu tuh mereka itu mempunyai rumah lain, terus yang pemerintahan itu ada di dalam satu kawasan yang dilarang masuk itu. Nah, mereka punya rumah lainnya yang dipakai sehari-hari. Untuk berkomunikasi itu mereka menggunakan bahasa Sunda, yang mana suku Baduy ini merupakan subsuku Sunda ya. Mereka itu juga dianggap sebagai masyarakat Sunda yang belum terpengaruh modernisasi lah. Jadi kalau misalkan kalian orang Sunda bisa bahasa Sunda, mungkin kalau ngomong sama mereka pakai bahasa Sunda aja nggak apa. Nah, kalau buat berkomunikasi dengan orang luar, mereka tuh sebenarnya sudah lancar dan fasih menggunakan bahasa Indonesia walaupun mereka tidak sekolah. Ya, benar, mereka tuh nggak sekolah. Mereka itu dilarang untuk bersekolah, dilarang untuk menggunakan alat transportasi apapun. Mereka hanya diperbolehkan buat jalan kaki doang, termasuk kalau mau pergi jauh ya, contohnya yang paling sering itu mereka jalan kaki ke Jakarta. Nah, mereka juga jalan kakinya nggak boleh pakai alas kaki, bener-bener langsung di kaki, terus tidak menggunakan teknologi juga, alat komunikasi, HP, ataupun kamera. Mereka tidak pakai skincare, perawatan juga mereka makainya yang alami, yang dari dedaunan gitu dan pokoknya dari alam lah. Dan, salah satu ciri khas warga Baduy Dalam itu mereka hanya menggunakan pakaian yang berwarna hitam atau putih, terus yang kalau Baduy Dalam mereka memakai penutup kepala itu berwarna putih. Terus pakaian mereka juga nggak dibeli, dijahit sendiri, hanya bahan-bahannya saja yang dibeli ke kota melalui perantara Baduy luar. Kenapa? Karena Baduy luar itu sudah terpengaruh modernisasi, mereka tuh, eee berbeda dengan Baduy dalam yang sangat tertutup. Kalau Baduy luar itu sudah boleh naik transportasi, boleh boleh menggunakan alas kaki, boleh menggunakan pakaian modern kayak kita. Tapi ciri khas pakaian mereka itu sebenarnya juga kayak berwarna hitam atau biru tua, buat baju dan untuk penutup kepalanya juga berwarna biru. Terus Baduy luar sudah boleh juga menggunakan teknologi, HP, dan sebagainya. Mereka juga sudah menggunakan, eee, kalau alat rumah tangga itu seperti kasur, bantal, piring,
gelas kayak gitu dan sebagainya. Mereka sudah kayak kita, masyarakat modern. Oh iya, untuk identitas juga Baduy luar itu sudah ber-KTP, sedangkan Baduy dalam itu tidak sama sekali. Jadi kemarin kalau misalkan kayak, pemilu kemarin itu mereka nggak ikut. Ingat nggak sih kita itu tadi nginap di mana? Ya di rumah Ayah Juli. Nah, penasaran nggak dengan panggilan orang di sini? Nah, jadi Ayah Juli itu bukan nama asli dari Ayah Juli, guys. Mereka itu sewaktu kecil itu sebenarnya ada nama kecil yang dikasih sama orang tua mereka. Nah, setelah punya anak, nama mereka berubah, panggilan mereka berubah menjadi ayahnya siapa gitu. Misal, anak pertamanya dikasih nama Juli. Nah, selanjutnya, orang tuanya itu jadinya dipanggil Ayah Juli atau buat ibu itu jadi Ambu Juli atau Ibu Juli. Sebenarnya itu mirip-mirip dengan kita lah ya. Kayak kalau misalkan anak pertama lahir, misalnya nih gue, Gina. Bunda Gina, kayak gitu. Tapi kan kita nggak ada keharusan, nggak ada aturan seperti itu. Kalau mereka emang terikat. Nah, terakhir mungkin masuk ke acara adat kali ya. Ada beberapa acara adat di Baduy misalnya Kawalu yang sempat kita singgung di awal tadi, terus kemudian ada Seba atau persembahan yang merupakan bentuk syukur atas hasil panen. Itu biasanya diselenggarakan setelah ritual Kawalu. Nah, kemudian itu ada pernikahan. Pernikahan di Baduy itu hanya sekali seumur hidup. Biasanya tuh mereka dijodohin dari kecil, bahkan ada yang dari bayi atau bahkan ada yang dari dalam kandungan. Di Baduy itu tidak ada perceraian kecuali pemisahnya hanya kematian. Terus selain dilarang bercerai, di Baduy juga dilarang untuk berpoligami. Rata-rata umur perkawinan di Baduy itu sudah mulai menikah pada usia 15 tahun untuk perempuan dan 17 tahun untuk laki-laki. Oh iya, kekayaan mereka itu tidak dilihat dari bentuk rumah, bukan dilihat dari pakaian, bukan dari aksesoris yang mereka pakai atau karena mereka sama semua. Yang membedakan mungkin bisa dari, banyak katanya dilihat dari banyaknya lumbung padi yang mereka punya. Nah, setelah menikah kita akan bahas anak. Pada saat melahirkan atau kelahiran anak, di Baduy, ibu akan melahirkan anaknya sendiri, di rumah ataupun di saung. Kadang-kadang ya ditemenin sama ibu atau saudara perempuan lah ya, kalau nggak ada ya sendiri. Sedangkan itu suami itu berperan untuk memanggil penolong persalinan, itu tuh yang disebut sebagai paraji atau dukun beranak. Tapi paraji ini akan dipanggil setelah persalinan berlangsung. Pokoknya setelah proses melahirkan selesai tuh baru dipanggil paraji. Paraji ini tugasnya untuk, memberikan doa-doa agar persalinan lancar, terus, eee, sehingga itu bayi dan ibunya itu selamat. Terus paraji juga membantu penyembuhan sih, eee, kayak memotong tali pusar atau memandikan bayi, kayak gitu. Terus paraji itu kan, akses ke Baduy Dalam itu agak lumayan jauh ya. Jadi kayak mereka mungkin akan datang sejam sampai, 6 jam lah gitu, karena emang harus jalan kaki ke sana. Terus persalinan tuh biasanya dilakukan di ruang sempit tanpa cahaya. Setelah selesai proses persalinan, ibu itu akan berjalan sendiri ke sungai untuk membersihkan dirinya, guys. Bayangkan betapa sakitnya ibu yang habis melahirkan langsung, membersihkan dirinya harus ke sungai dulu. Nah, beberapa upacara adat lainnya ada itu pada saat hamil, upacara candid, yaitu ritual pada kehamilan 7 bulanan. Terus kemudian juga ada acara, baru lahir, terus hari ketiga kelahiran, hari ketujuh kelahiran, berupa pemberian nama pada bayi dan di akhir ada upacara 40 hari. Nah, selain kelahiran nih, ada juga yang namanya kematian. Jika ada yang meninggal, jenazahnya akan diurus oleh penghulu. Jenazah itu akan dimandikan di atas batang pohon pisang, kemudian, jenazahnya akan dibungkus dengan kain kafan. Nah, setelah dikubur itu orang Baduy itu, eee, nggak akan pernah lagi diurus, guys. Kuburannya nggak akan dipelihara, nggak akan diurus, jadi kayak udah meninggal ya udah gitu aja. Terus, keluarga yang ditinggalkan, akan mengadakan hajatan. Hajatannya berlangsung selama 3 hari.
Terus, jika ada misalkan ada aturan yang dilanggar oleh mereka pasti ada sanksinya lah ya, sanksi adat dan sebagainya kayak gitu. Terus sebagai pengunjung kita juga harus mengikuti aturan yang sudah ada, jangan mendokumentasikan apapun di Baduy Dalam ya. Terus dilarang mandi juga menggunakan sabun atau sampo, kalau ngomong sopan, terus nggak menggunakan alat elektronik dan aturan lainnya. Jika melanggar itu sebenarnya tidak ada sanksi khusus dari adat, tapi mereka itu percaya bakal ada hukum alam. Jadi patuhi saja aturannya ya. Ini gue bercerita tentang pengalaman gue di Baduy itu udah minta izin ya buat di-share gitu, nggak apa-apa sama abangnya. Oh iya, eee, mungkin perjalanan selanjutnya mungkin di video selanjutnya aja karena ini udah kepanjangan ya, dan mungkin nanti buat seluruh partnya juga mungkin akan gua gabung. Oke, terima kasih sudah menonton. Dadah, see you.